Bro, kamu sadar nggak sih? Dari sekian banyak penyanyi yang pernah hidup di dunia ini, cuma ada satu nama yang sampai sekarang masih disebut-sebut sebagai The King of Pop. Yap, siapa lagi kalau bukan Michael Jackson? Orang ini bukan cuma sekadar penyanyi, tapi legenda hidup maksudnya legenda yang bahkan setelah meninggal, orangnya masih kerasa banget di dunia musik. Bayangin aja, udah lebih dari 1 dekade sejak dia meninggal, tapi lagu-lagunya kayak Billie Jean, Beat It, sampai Thriller masih terus diputar di mana-mana. Bahkan anak-anak Gen Z yang lahir setelah dia tiada pun masih tahu siapa Michael Jackson. Itu udah nunjukin betapa kuatnya pengaruh dia, kan? Tapi perjalanan hidupnya tuh gak semulus yang orang kira. Michael lahir tahun 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Dari kecil, dia udah hidup di keluarga yang bisa dibilang keras banget. Ayahnya, Joseph Jackson, adalah sosok yang tegas bahkan kadang kelewatan keras dalam mendidik anak-anaknya. Tapi justru dari situlah bakat Michael mulai terbentuk. Di umur 5 tahun, dia udah mulai nyanyi bareng saudara-saudaranya di grup The Jackson 5. Dan di usia segitu, dia udah punya suara yang luar biasa. Suaranya unik, kuat, dan bisa bikin orang langsung berhenti buat dengerin. Waktu itu mereka bawain lagu-lagu Motown, dan boom, The Jackson 5 langsung terkenal. Lagu seperti I Want You Back atau ABC jadi hits besar. Tapi Michael gak mau cuma dikenal sebagai anak kecil lucu yang bisa nyanyi. Dia punya ambisi yang lebih besar. Dia pengen jadi ikon dunia. Dan bener aja, di awal tahun 1980-an, dia ngeluarin album Thriller, dan tahukah kamu, sampai sekarang Thriller masih jadi album terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 70 juta kopi terjual. Bayangin, di zaman belum ada Spotify atau YouTube, orang sampai rela ngantri buat beli kasetnya. Selain suara dan lagu, yang bikin Michael Jackson gak terlupakan itu adalah gaya performancenya. Dia bukan cuma nyanyi, dia tampil kayak gak dari dunia ini. Gerakannya energik, kostumnya unik, dan tentu aja, moonwalk, gerakan yang kelihatannya kayak melawan gravitasi itu pertama kali dia tunjukin di lagu Billie Jean tahun 1983, dan sejak saat itu semua orang pengen bisa moonwalk. Bahkan sampai sekarang, kalau ada yang ngomong moonwalk, ya semua langsung kepikiran Michael Jackson duluan. Tapi dibalik kejeniusannya itu, hidupnya nggak sepenuhnya bahagia. Dia sering disorot media bukan cuma soal musik, tapi juga soal perubahan wajahnya, operasi plastik, dan gaya hidupnya yang aneh menurut orang-orang. Bahkan rumahnya yang disebut Neverland Ranch, penuh dengan wahana permainan kayak taman hiburan. Orang-orang bilang dia terlalu kekanak-kanakan, tapi mungkin itu cara dia buat menebus masa kecilnya yang gak pernah bebas. Lalu datang masa-masa sulit. Michael mulai diterpa banyak kontroversi, terutama tuduhan yang cukup berat dan bikin namanya sempat jatuh. Tapi meski diterpa gosip dan tekanan media, Michael tetap tampil di panggung, tetap berkarya, dan tetap menciptakan musik yang luar biasa. Lagu seperti Earth Song, Heal the World, sampai Melinda Mirror nunjukin sisi lain dari dirinya bukan cuma entertainer, tapi juga manusia yang peduli sama perdamaian dan kemanusiaan. Sayangnya, dunia harus kehilangan dia terlalu cepat. Pada 25 Juni tahun 2009, Michael Jackson meninggal dunia karena overdosis obat. Dunia seakan berhenti sejenak. Semua berita di televisi, radio, dan internet cuma ngomong satu hal. Michael Jackson is gone. Tapi tahu gak, di hari dia meninggal, penjualan lagunya langsung meledak lagi. Orang-orang di seluruh dunia mendengarkan kembali lagu-lagunya sambil nangis, merasa kehilangan seseorang yang udah jadi bagian dari hidup mereka. Dan disitulah kita sadar, Michael Jackson bukan cuma artis, dia fenomenal. Dia ngubah cara orang melihat musik, fashion, dan bahkan showbiz secara keseluruhan. Sampai sekarang gak ada yang bisa nyamain kombinasi antara suara, tarian, dan aura panggung sekuat dirinya. Kalau kamu lihat konsernya, bahkan di video lawas, penonton bisa nangis cuma karena dia berdiri diam di panggung tanpa ngomong apa-apa. Itu bukan sekadar karisma, itu energi dari seseorang yang benar-benar hidup untuk menghibur. Dan yang paling keren,
Meski dia udah nggak ada, legasinya tetap hidup. Banyak artis besar kayak Usher, Chris Brown, Justin Timberlake, The Weeknd, bahkan BTS sekalipun, semua pernah bilang kalau mereka terinspirasi sama Michael Jackson. Gaya mereka, tarian mereka, dan cara mereka tampil di panggung semuanya punya jejak Michael di dalamnya. Jadi, bro, kalau kamu lagi dengar lagu Beat It atau Smooth Criminal di jalan, ingat ya, itu bukan cuma lagu lama, itu sejarah hidup dari seseorang yang udah mengubah dunia musik selamanya.